Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah Xiaoyan meminta 5 tetes esensi darah kepada jiwa Cimi, hal ini membuat Xiaoyan berhasil menerobos tubuh keabadian fisik bintang 2. Namun pada saat berikutnya, Xiaoyan meminta 10 tetes esensi darah lagi kepada jiwa Cimi. Dan hal itu tentu saja membuat jiwa Cimi mengutuk Xiaoyan di dalam hatinya. Namun setelah memberikan 10 tetes esensi darah, Xiaoyan memberikan imbalan bebas sementara kepada jiwa Cimi. Pada saat yang sama, Avatar Yuan Shen juga telah tiba di rumah keluarga Pan dan Wan dan dia langsung menghancurkan dua keluarga tersebut. Dan hanya menyisakan keluarga Jin di bintang Jupiter. Pada saat ini, nyala api menyebar dari kuali obat. Sehingga kompas terbang tempat mereka berada diselimuti nyala api. Merasakan proses pemurnian obat milik Xiaoyan yang sangat luar biasa. Xian Daoxi juga merasa bahwa dia telah berubah menjadi bahan obat. Dan akan dimurnikan kapan saja. Saat dia melihat ribuan bahan obat yang tersebar dan dimurnikan Xiaoyan dengan cepat, Xian Daoxi tidak bisa menahan dirinya untuk tidak terkejut kemudian bergumam di dalam hatinya. Wah, ternyata orang ini sangat terampil dalam memurnikan bahan obat. Ucap Xian Daoxi bergumam di dalam hatinya. Dia juga sebenarnya seorang alkemis. Namun kualitas pemurnian obatnya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun dia belum pernah melihat seorang alkemis memurnikan pil obat dengan begitu cepat. Seharusnya dengan ribuan bahan obat, seorang alkemis seharusnya akan membutuhkan begitu banyak waktu untuk memurnikannya. Tetapi sekarang Xiaoyan hanya memerlukan sedikit waktu. Bahkan yang lebih membuatnya tercengang adalah Xiaoyan langsung memurnikan ribuan bahan obat ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Meskipun itu hanya sejumlah kecil bahan obat yang dimurnikan, tetapi itu juga membuat tingkat kendali dan intensitas nyala api yang tinggi. Selain itu persyaratan lainnya adalah harus mencapai tingkat kekuatan jiwa yang sangat tinggi. Jika dilihat dari resep di dalam daftar bahan obatnya, maka efeknya seharusnya untuk kekuatan jiwa, sehingga tidak cocok untuk pemulihan. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Memikirkan resep pil obat mujarab ini, Xiaoyan juga sangat penasaran dengan efek dari pil obat mujarab ini secara spesifik. Namun dia juga telah membuat penilaiannya sendiri. Siapa dia sebenarnya? Mengapa harus memurnikan bahan obat ini? Gumam Xiaoyan lagi di dalam hatinya. Meskipun resep obat ini tidak menjelaskan kegunaannya, namun pil obat mujarab ini telah mencapai tingkat dewa. Oleh karena itu dengan pengalaman Xiaoyan dalam memurnikan pil obat tingkat dewa sebelumnya, dia telah memahami cara memurnikan pil obat pada level ini. Meskipun sebenarnya memurnikan pil obat mujarab tingkat dewa tidaklah terlalu rumit, tetapi kesulitan dalam tingkat ini adalah dia harus memurnikan bahan obat dalam jumlah yang besar. Tentu saja cara pemurnian tiap pil obat berbeda-beda. Pada saat ini Xian Daoxi yang berada di samping Xiaoyan menjadi semakin kagum padanya. Meskipun dia tidak mengetahui sebagian besar bahan obat yang ada di sekelilingnya, tetapi dia juga mengetahui beberapa bahan obat ini. Beberapa di antaranya juga terkenal karena tingkat kesulitan dalam pemurniannya. Misalnya beberapa bahan obat yang berasal dari gigi hewan. Dan itu terkenal sangat keras hingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk memurnikannya. Tetapi dalam kendali nyala api Xiaoyan, sepertinya semua bahan obat apapun yang dilemparkan ke dalam kuali obat itu langsung dimurnikan begitu saja. Seolah-olah nyala api Xiaoyan akan melahap semua bahan obat dan sekeras apapun bahan obatnya, maka itu akan terlihat jauh lebih lemah di hadapan nyala api Xiaoyan. Namun setelah melihat nyala api berbeda yang terjalin di depan matanya, tiba-tiba mata Xian Daoxi melebar dengan ekspresi keterkejutan di wajahnya. Sehingga dia kehilangan kata-katanya saat melihat pemandangan yang sangat menakjubkan ini. Dan tentu saja tidak banyak orang yang bisa menyaksikan 3 nyala api jantung api yang terjalin menjadi satu. Segera Xiaoyan melambaikan tangannya dengan ringan. Kemudian ada lebih banyak bahan obat yang tersebar di udara. Yang membuat Xian Daoxi membuka matanya lebar-lebar lagi seolah-olah dia telah kehilangan ketenangannya. Mungkin hanya ada segelintir alkemis di dunia dewa kuno abadi dan iblis yang bisa mencapai tingkat ini.
Xian Daozi tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berbicara. Jika kau ingin memurnikan sebuah tulang, kau harus ingat kadar air di dalam tulang itu. Apakah sekarang kualitas para alkemis di dunia kuno dewa abadi dan iblis masih di bawah rata-rata? Ucap Xiaoyan jika kau ingin memurnikan sebuah tulang, kau harus ingat kadar air di dalam tulang itu. Ucap Xian Daozi memperingatkan Xiaoyan dengan suara yang serius. Apakah sekarang kualitas para alkemis di dunia kuno dewa abadi dan iblis masih di bawah rata-rata? Ucap Xiaoyan perlahan. Tepat ketika mendengar kata-kata Xiaoyan yang berbicara dengannya sambil memurnikan bahan obat, itu langsung membuat Xian Daozi semakin mengaguminya. Senior, jumlah alkemis di dunia kuno dewa abadi dan iblis sangatlah sedikit, sehingga proporsi alkemis yang sangat kuat dalam memurnikan pil obat sangat tidak mencukupi. Jadi ramuan tingkat tinggi selalu didahulukan dalam pemurnian dan ada juga cincin tanpa tulang yang merupakan harta karun kelas atas di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Ucap Xian Daozi berkata perlahan. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tertegun sejenak. Sebenarnya dia tidak meminta Xian Daozi untuk menjelaskannya secara detail. Tentu saja itu karena Xiaoyan tidak mempercayainya sebelumnya. Namun jika apa yang dikatakan Xian Daozi ternyata benar, maka itu merupakan informasi yang sangat berguna baginya. Selain harta karun cincin tanpa tulang, ada juga beberapa obat mujarab yang dapat meningkatkan peluang terobosan. Dan itu adalah yang paling sulit untuk dimurnikan, sehingga harganya sangat mahal di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Pil itu juga banyak dicari oleh orang-orang kuat. Ucap Xian Daozi segera melanjutkan kata-katanya. Mendengar ini Xiaoyan sedikit mengerinya. Meskipun apa yang dikatakan Xian Daozi sepertinya benar, tetapi tujuan sebenarnya bukanlah untuk memberikan informasi. Sepertinya dia ingin mendapatkan bantuan dari Xiaoyan. Dia berpikir dengan memberikan informasi ini, maka dia bisa memiliki lebih banyak harapan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu Xiaoyan tidak menjawabnya saat ini, tetapi matanya terus tertuju pada semua bahan obat di depannya. Setelah beberapa saat, dalam waktu singkat semua bahan obat itu telah dimurnikan menjadi pil obat, sehingga aromanya langsung memenuhi udara. Tentu saja pil obat itu belum berhasil dimurnikan dalam arti sebenarnya, karena memang masih sulit untuk mencapai kelas 7. Lagi pula, jika dibandingkan dengan pemurnian pil obat sebelumnya, maka kali ini bisa dikatakan lebih sulit. Sehingga dalam pemurnian kali ini potensi kegagalan juga akan meningkat. Jadi kemungkinan besar keberhasilannya juga akan semakin kecil. Namun setelah berhasil, pil obat yang dimurnikan itu hanya mengkonsumsi sepertiga dari bahan obat yang ada di kompas terbang. Dan bahan obat yang tersisa sekitar 2/3 lagi. Jika pil obat ini terus dimurnikan, maka pil obat mujarab ini akan meningkat menjadi pil obat tingkat dewa. Saat berikutnya dengan cepat Xiaoyan melambaikan tangannya, sehingga sejumlah besar bahan obat terus dimurnikan menjadi bubuk dan cairan. Kemudian Xiaoyan menggabungkannya dalam urutan yang berbeda dengan hati-hati. Saat berikutnya semua bahan pil obat mujarab dituangkan ke kuali obat. Melihat adegan ini, Xian Daozi yang berada di samping juga hanya bisa terpana. Saat ini dia terlihat lebih gugup daripada Xiaoyan. Sebagai seorang alkemis, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menyempurnakan ramuan tingkat seperti itu. Apalagi pola obat tingkat suci yang juga sangat langka. Dan termasuk pil teratas di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Aku berharap bisa mendapatkan pemahaman dari pemurnian pil obat mujarab ini. Gumam Xian Daozi menahan nafasnya. Sampai saat dia melihat bahwa warna pil obat tersebut telah berubah menjadi warna merah. Dan bahkan aroma yang lebih kuat menyebar dengan cepat. Ketika dia menghirup dan mengendusnya, dia dapat langsung merasa menjadi lebih tenang dan bahagia. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang memanjakan jiwanya sendiri. Melihat pil obat mujarab ini, Xiaoyan tidak berniat untuk berhenti memurnikannya. Dan sekarang dia ingin meningkatkannya ke pil tingkat dewa. Aku sungguh beruntung. Dan aku tidak menyangka akan melihat adegan ini. Ucap Xian Daozi dengan tercengang. Awalnya dia mengira bahwa Xiaoyan akan mengakhiri pemurniannya. Tetapi saat ini dia benar-benar melihat Xiaoyan melambaikan tangannya lagi. Pada saat ini Xiaoyan terus menyempurnakan bahan obat berikutnya untuk mencapai kualitas tingkat dewa. Namun setelah pemurnian tahap kedua selesai, Xiaoyan menemukan bahwa pil obat mujarab tersebut memiliki warna transparan di lapisan luarnya.
Dan itu seperti lapisan lingkaran cahaya yang melilitnya. Dan baru saat itulah pil obat mujarab itu benar-benar mencapai kualitas tingkat dewa. Setelah pil obat mujarab ini mencapai kualitas tingkat dewa, Xiaoyan sedikit mengeringit dan mengetahui bahwa pil obat mujarab ini tidak sempurna. Meskipun caranya telah dirinci di dalam resep obat, dan dia juga telah berhati-hati, namun hasilnya masih tidak sesuai harapannya. Xiaoyan juga menyadari bahwa jika satu bahan obat rusak, maka pil obat mujarab ini tidak akan pernah sempurna. Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya memikirkannya lagi. Dan seluruh informasi bahan obat masuk ke dalam pikirannya. Dia terus menganalisa sifat-sifat bahan obat yang saling melengkapi dan menghambat. Sehingga fungsi tersebut memiliki aturannya sendiri. Saat berikutnya, Xiaoyan terus mencari kesalahan di antara ribuan bahan obat ini. Dan benar saja dengan cepat dia menemukan petunjuknya. Meskipun pil obat mujarab ini memiliki kekurangan, namun itu sudah selesai disempurnakan. Tentu saja itu bukan masalah besar bagi Xiaoyan. Jika nyala api yang digunakan Xiaoyan adalah nyala api biasa, maka memang mustahil untuk menyempurnakannya lagi. Segera Xiaoyan melakukan pemurnian tahap ketiga, dan dia mulai dari kekurangannya sebelumnya. Saat Xiaoyan berencana untuk mencari paksa kekurangannya dan meningkatkan kualitas pil obat mujarab, dia terlihat sangat tenang. Bagaimanapun pil obat mujarab ini bukan untuk konsumsi pribadinya, melainkan pesanan sosok Yulan nomor 8. Dan ini hanya barter bantuan di antara keduanya. Jadi setelah pemurnian tahap ketiga ini, Xiaoyan berencana tidak ingin membuang waktu untuk memperbaikinya lagi. Melihat Xiaoyan memurnikan pil obat mujarab ke tahap ketiga, Xian Daoxi berbisik perlahan. Menurutku, kualitas pil obat mujarab ini sudah sangat tinggi. Bahkan keberadaannya sudah tidak ternilai harganya. Tetapi aku tidak menyangka ini bukan batasnya. Bahkan pada pemurnian tahap ketiga lebih banyak bahan obat yang dimurnikan. Sekarang bahan obatnya sama persis dengan apa yang ada di kuali obat. Saat ini yang perlu dilakukannya adalah menggabungkan keduanya menjadi satu. Jika penggabungan itu berhasil, maka itu akan menjadi sebuah terobosan. Gumam Xian Daoxi di dalam hatinya. Melihat pemandangan itu, Xian Daoxi sangat iri. Sehingga dia tidak berkedip karena tidak mau melewatkan adegan paling menarik dalam pemurnian pil obat mujarab ini. Bagaimanapun selama hidupnya, dia belum pernah melihat pemurnian tingkat ini. Segera dia melihat dua pil obat langsung bertabrakan satu sama lain di atas kuali obat. Pada saat yang sama nyala api terus menelan bahan obat yang terus bermunculan dari dalam kuali obat. Melihat adegan ini, keringat dingin Xian Daoxi terus mengalir di dahinya dan matanya tidak berkedip. Ini adalah salah satu dari sedikit pil obat tingkat dewa yang telah disempurnakan oleh Xiaoyan. Meskipun dia belum sepenuhnya mahir dalam memurnikan pil obat tingkat dewa, namun seiring dengan semakin banyaknya penyempurnaan yang dilakukannya, kemungkinan potensi keberhasilannya juga akan terus meningkat. Pada saat ini tubuh Xian Daoxi terus gemetar, bahkan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Jika terjadi kegagalan, maka hal pertama yang terjadi adalah meledaknya kuali obat. Dan itu tentu saja membuat Xian Daoxi sangat khawatir. Senior, berhati-hatilah. Jika tidak, kompas terbang ini akan rusak. Ucap Xian Daoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata saat melihat kuali obat yang bergetar hebat. Mendengar kata-kata dari Xian Daoxi, Xiaoyan hanya mengabaikannya, lalu melambaikan tangannya dengan cepat lagi. Segera tiga nyala api yang berbeda langsung melonjak lagi dan bertahan di sekitar dua pil yang hampir runtuh. Kemudian Xiaoyan dengan paksa langsung menstabilkannya. Sebelumnya kecepatan penggabungannya sangat lambat yang menunjukkan dengan kecepatan seperti itu, pil obat ini menjadi tidak normal. Jika ini terus berlanjut, maka itu akan segera meledak. Oleh karena itu selama pemurnian pil obat mujarab ini, Xiaoyan harus memiliki konsentrasi yang tinggi dan tidak boleh mengalami kelelahan mental. Pada saat berikutnya, Xiaoyan dengan cepat menggunakan kekuatan jantung api untuk memaksa penggabungan dua pil obat ini ke tingkat dewa. Meski begitu, ketidaknormalan yang terjadi pada pil obat mujarab ini sebenarnya telah masuk ke dalam prediksi Xiaoyan sebelumnya. Sehingga dia hanya perlu terus mempertahankan keseimbangan penggabungan pil obat ini. Di bawah usaha keras Xiaoyan, Xian Daoxi yang menonton adegan ini terus mengeluarkan keringat di dahinya dan membasahi wajahnya. Saat ini Xian Daoxi melihat cahaya yang menyilaukan keluar dari kuali obat. Segera Xian Daoxi memfokuskan pandangannya dengan seksama.
Dan dia melihat pil obat mujarab yang telah tergabung seperti kaca dan tidak lagi terlihat seperti obat mujarab biasa. Aku tidak menyangka bahwa pemurnian ini akan benar-benar berhasil. Sungguh tidak dapat dipercaya. Aku bisa mendapatkan kehormatan untuk menyaksikan pemurnian pil obat mujarab dengan tingkat dewa. Ucap Xian Daozi berkata perlahan. Dan dalam ekspresinya terlihat sangat bahagia. Seolah-olah dia telah melupakan situasinya saat ini. Setelah pemurniannya selesai, Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Kemudian pil obat mujarab yang menggantung di kuali obat segera terbang ke telapak tangannya. Tentu saja pil obat ini tidak menyentuh telapak tangannya. Lagi pula, pil obat ini adalah pil obat tingkat dewa. Ketika pil obat tingkat dewa menggantung di telapak tangannya, itu juga bersinar dengan terang. Bahkan pil obat ini juga berputar perlahan. Seolah-olah pil obat ini seperti bintang yang padat. Tepat saat Xiaoyan melihat pil obat di depannya dengan serius, dia juga menemukan bahwa ada pola obat yang sangat indah dan terlihat sekilas seperti sebuah bintang. Apakah mungkin pil obat mujarab langit ini juga merupakan sesuatu yang dimurnikan oleh makhluk kuat dari alam dewa iblis abadi? Gumam Xiaoyan. Pada saat ini sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Semuanya sepertinya terhubung satu sama lain. Setelah Xiaoyan menyempurnakan pil obat mujarab ini, sepertinya dia telah mendapatkan sebuah wawasan. Saat Xiaoyan sedang menyempurnakan pil obat mujarab itu, tiba-tiba dia merasa bahwa hatinya menjadi lebih jernih. Dan saat itulah Xiaoyan memiliki pemahaman yang jelas tentang dunia. Sehingga pada saat ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba memancarkan momentum yang sangat agung. Sepertinya kekuatan keabadian Kaisar langkah kelima telah meningkat lagi. Bagaimanapun juga, dia tidak kekurangan energi dunia dan pagoda emas juga selalu mendedikasikan dirinya untuk keberuntungan Xiaoyan. Tetapi meskipun energi dunia yang dimiliki Xiaoyan sebenarnya mencukupi untuk menembus ke ranah yang lebih tinggi, namun yang dibutuhkan sekarang adalah sebuah pengalaman. Jadi apapun yang terjadi pada siapapun yang ditemui Xiaoyan, maka selama memiliki pengalaman tersebut dan kemampuan melihat dunia dengan mata terbuka, maka dia mungkin akan mendapatkan terobosan. Namun hal yang kelihatannya paling sederhana ini adalah hal yang paling sulit. Bagaimanapun terobosan tidak lagi dapat diperoleh melalui pengetahuan yang pasti. Begitu pola terobosan tidak dapat diperoleh dengan menyerap vitalitas atau kekuatan abadi. Maka ini bisa diartikan sebagai kesadaran akan suatu keberadaan atau ketidakberadaan. Tentu saja ini diperlukan Xiaoyan, sehingga dia bisa melihat keasliannya dan memahami keasliannya. Jadi dalam terobosan berikutnya mungkin akan berjalan mulus, tetapi juga memiliki kemungkinan yang sulit. Lagi pula tidak ada yang pasti jalan mana yang akan lebih sulit untuk ditempuh. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.